Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini kita akan membahas saham Bank BTN, kode emitennya BBTN. Jadi BBTN ini salah satu emiten yang akan right issue juga ya teman-teman di akhir tahun ini. Seperti apa kinerjanya, potensinya setelah right issue akan kita bahas dalam video kali ini. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Gak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Oke teman-teman, kita langsung pindah ke layar monitor ya. Jadi kita akan bahas Bank BTN, kode emitennya BBTN. Jadi seperti yang mungkin banyak teman-teman sudah aware ya, bahwa BBTN ini adalah salah satu bank yang jadi top of mind untuk KPR gitu ya. Dulu saya waktu mau ngambil rumah KPR, saya datangin Bank BTN dulu gitu ya. Meskipun akhirnya nggak berjodoh dengan mereka karena waktu itu ya, kayaknya masalah persyaratan gitu ya. Jadi saya ke bank yang lain. Dan kali ini kita akan bahas ya, Bank BTN ini kebetulan momennya juga dia akan right issue gitu ya. Jadi sekalian di sini kita akan bahas dari sekilas perusahaannya, kinerja sampai right issue dan prospeknya nanti. Sebelum lanjut, disclaimer on dulu ya di sini teman-teman, tidak ada ajakan jual beli. Ini adalah pandangan pribadi saya untuk keperluan investasi, dan tetap teman-teman lakukan analisa kalian sendiri gitu ya. Kita semua sudah dewasa, jadi keputusan investasi semua adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kita mulai dari sekilas perusahaan dulu ya. Tadi saya udah sempat mention BBTN ini unggulnya adalah masalah KPR-KPR-an gitu ya. Dia itu per tahun 2021 sudah melakukan KPR untuk 4,9 unit rumah teman-teman ya. Jadi sudah cukup banyak rumah yang menggunakan jasa KPR-nya mereka, dan ini adalah main kontributor ya bagi pendapatannya si BBTN, dan rata-rata mereka sudah menyalurkan 200.000 unit rumah di setiap tahunnya. Jadi kalau teman-teman ngambil di tahun lalu ya, kalian satu di antara 200.000 rumah yang di KPR-in oleh BTN gitu ya. BTN ini juga sudah tentunya sebagai perusahaan yang sudah malang melintang untuk urusan KPR, mereka sudah bekerja sama dengan banyak developer ya. Sudah ada lebih dari 5.000 developer ya. Ada developer baru juga 2.000 sudah bergabung dengan mereka, dengan ada 3.000 notaris yang sudah bekerja sama gitu ya dengan BBTN, sehingga lebih mudah ketika teman-teman mau ngambil KPR nih untuk BTN. Dan Bank BTN ini adalah market leader mortgage itu pembiayaan rumah ya. Sayangnya di sini yang membuat saya sedikit kurang srek itu adalah hanya di segmen subsidi gitu ya. Ini pengaruh kenapa? Karena gini teman-teman, kalau rumah subsidi harganya saja sudah disubsidi oleh pemerintah gitu ya. Masa BTN mau ngambil untung gede dari sana? Inilah yang menjadi menurut saya titik lemahnya BTN ya, karena dia dominasinya di pembiayaan rumah-rumah yang bersubsidi. Tapi nanti kita akan bahas masalah prospek gitu ya. Saya ngelihat beberapa tahun belakangan BBTN mulai cukup bagus gitu ya, masuk ke perumahan-perumahan yang menengah ke atas, dan harapannya sih di sana gitu ya, supaya BBTN ini ke depan bisa mendapatkan yield lebih besar. BTN ini adalah bank kelima terbesar ya. Kita tentu mudah menjelaskan lah bank 5 besarnya. Pasti Himbara, kita sebutkan BBRI, BNI, Bank Mandiri, ada BCA yang swasta, tambahnya adalah BTN. Jadi Himbara menguasai 4 di antaranya gitu ya. Dan si BTN ini sudah punya record 20 tahun gitu ya melayani pembiayaan KPR di Indonesia. Ini sebagai sebuah emiten yang sudah malang melintang lah ibaratnya dalam dunia per-KPR-an, dan mendominasi 84% pembiayaan subsidi. Sebenarnya ini make sense gitu ya, wajar kenapa dia bisa tinggi sekali, karena kan rumah subsidi yang nyubsidi negara gitu ya. Jadi kalau yang mensubsidi negara, otomatis negara juga ibaratnya menunjuk, meskipun juga banyak rumah subsidi sudah ada opsi untuk BRI, untuk Mandiri, tetapi dominasi BTN memang besar sekali di sana. Struktur pemilikan BTN itu 60% dipegang oleh pemerintah ya, oleh pemerintah negara Indonesia, 40%-nya publik, dan nanti ada right issue, pemerintah mengambil penuh haknya gitu ya. Itu sekilas perusahaannya teman-teman. Sekarang kita pindah ke kinerjanya ya. Apa yang terjadi dengan kinerjanya BTN 2022 gitu ya. Kita
cek di sini, kalau kita ngomongin year to date ya, pendapatannya mereka sebenarnya nggak jauh beda. Di 9 bulan tahun lalu mereka punya 18,5 triliun. Di 9 bulan tahun ini mereka dapat 18,9 triliun. Jadi perbedaannya hanya 2,7%. Bagusnya adalah meskipun secara revenue naiknya sedikit, tapi laba bersihnya mereka melonjak luar biasa ya, melonjak 50% gitu ya. Dan tentu saja di dalamnya banyak komponen yang menyebabkan mereka bisa naik laba bersihnya sampai 50%. Kalau kita lihat di sini, 9 bulan tahun lalu mereka hanya dapat 1,5 triliun, 9 bulan tahun ini mereka sudah dapetin 2,2 triliun gitu ya. Di sini juga tercermin di atas ya bahwa total beban pokok penjualannya mereka menurun cukup signifikan ya, dari 10 triliun turun hingga 7,5 triliun. Nah, ini berkontribusi ke dalam akhirnya ya di bottom line, di sisi laba bersih mereka melonjak cukup tajam. Selanjutnya kita coba lihat ya beberapa metrik-metrik operasional perbankan yang umum. Pertama adalah set yang di sebelah kanan ini adalah targetnya ya teman-teman. Jadi meskipun secara laba mereka bisa menaikkan hingga 50%, tapi kalau kita lihat di sini beberapa metriknya itu belum tercapai ya. Contoh deposit growth ya. Deposit growth itu manajemen menargetkan bisa naik 9-10% ya untuk tahun 2022, tapi per 3 kuartal 2022 ya, per 9 bulan pertama mereka baru mendapatkan 7,41% ya. Ini sih mudah-mudahan bisa on track gitu ya dengan target tersisa di kuartal terakhir. Kalau kita lihat yang loan growth-nya juga 7%, targetnya di sekitar 9-10%. NPL itu non-performing loan, ini juga cukup bagus ya, dikurang dari 5%, sekarang dikurang dari 3,5% untuk BBTN. Dan BBTN sendiri sebagai sebuah bank yang membiayai rumah, tentu saja secara jaminan itu lebih safety teman-teman, lebih rendah risiko. Kenapa? Yang dijaminkan kan rumah gitu ya, sertifikatnya ada di Bank BTN. Kalau ada pihak yang mengambil KPR, kemudian dia gagal memenuhi kewajibannya selama sekian bulan, kemudian sudah tiktok sana sini gitu ya dengan bank dan tidak mampu membayar kewajibannya, maka rumah itu akan dilelang gitu ya. Jadi BBTN nanti akan mendapatkan pengganti dari hasil lelang tersebut. Jadi itulah yang membuat secara resiko penyaluran Bank BTN ini lebih rendah gitu ya, karena jaminannya nyata dipegang oleh mereka, bentuknya rumah gitu. Valuasinya saat ini Bank BTN itu berada di per 4,61 dan PBV-nya 0,67. Jadi PBV-nya sekarang divaluasi yang lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan bank-bank lain. Kalau teman-teman cek kayak BRI, Bank Mandiri, tahun ini mereka rally cukup bagus itu ya, punya kenaikan cukup bagus. Sedangkan Bank BTN justru di tahun ini tertekan. Padahal tadi kita udah lihat kinerjanya secara year to date bagus ya. Dia bisa dapetin laba bersih sampai 50%. Kita bandingkan dengan bank-bank himbara nih ya, perhimpunan bank negara yang lain ya. Ada BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI di sini ya. Kalau kita lihat ada pernya dulu. Pernya Bank BTN ini lebih rendah ya dibandingkan dengan bank-bank yang lain. Jadi menurut saya posisi bank-bank yang lain ini sekarang sudah price in ya, sudah naik. BRI sudah mendekati 5.000, BNI mendekati 10.000, BMRI itu juga udah di 10 ribuan. Jadi bank-bank lain ini ya posisinya sudah price in menurut saya. Nah, yang ketinggalan justru Bank BTN. Saat kinerjanya naik, dia turun di bawah turun. Dan biasanya gitu ya, kecenderungan di market ketika ada sebuah emiten yang akan right issue, harga saham di market itu coba dibawa mendekati dengan right issue-nya. Dan mungkin ya ternyata harga BBTN sekarang juga di level-level mendekati harga right issue-nya ya. Right issue di 1.200, Bank BTN di harga sekitar 1.400 saat ini. Kemudian untuk PBV-nya, PBV juga sama ya. BBTN masih di 0,67, beda sekali dengan BNI 1,4, BMRI 2,2, BRI 2,54. Sebenarnya kita nggak bisa langsung melihat ini dan menjustifikasi BBTN murah atau paling murah
ketinggalan dari yang lain, karena sebenarnya secara bisnis pun berbeda jauh ya skala bisnisnya. Kalau teman-teman bisa membandingkan asetnya, jumlah aset ataupun dengan jumlah income-nya, beda banget antara BBTN dengan 3 yang lainnya ini, karena memang BRI, Mandiri, dan BNI ini kelasnya enterprise banget, dan mereka punya revenue jauh lebih besar dibandingkan dengan BBNI. Tapi kalau kita ngelihat dari level performa gitu ya, profit marginnya mereka ini juga kecil ya, 12,79%. Nah, ini juga efek dari tadi, bahwa yang kita sebut BTN ini menguasainya marketnya KPR rumah-rumah subsidi gitu ya. Ya, nggak enak aja gitu, udah rumah subsidi, masa mau ngambil untung gede-gede ya, logikanya sebenarnya kasarannya seperti itu teman-teman dalam bayangan saya. Jadi kalau misalkan BBTN bisa mengambil market yang non-subsidi, menurut saya itu hal yang bagus banget buat BBTN ke depan. Jadi secara pair dia di bawah Himbara yang lain, PBV juga di bawah Himbara yang lain, tapi secara profit margin dia juga di bawah Himbara yang lain ya, karena yang lainnya rata-rata di 30%-an teman-teman. Bagaimana dengan dividen? Sebenarnya dividennya BBTN secara yield hampir-hampir sama dengan BBNI, tapi payout rasionya kecil ya. Dan wajar karena memang modal intinya dia juga nggak terlalu besar, kasnya dia juga nggak terlalu besar. Tapi kalau kita ngelihat ROE, sebenarnya ROE-nya BBTN ini lumayan ya dibandingkan dengan BBNI ya, dia masih satu mendekati lah ya. Jadi kita bisa bilang ROE-nya itu bagus lah, good lah ya. Untuk price performance-nya, ini yang tadi kita juga sudah cek, harganya dia tertekan teman-teman ya. Harga sahamnya BBTN ini tertekan dan year to date-nya dia sudah terkoreksi 21%. Kita lihat bank-bank Himbara yang lain, BBNI naik 45%, BMRI naik 43%, bahkan BBRI juga sudah naik 21% ya. Jadi BBTN ini beda sendiri nih dibandingkan dengan teman-temannya sesama Himbara. Justru BBTN ini harganya terkoreksi ya di tahun 2022 ini. Nah, ini adalah perbandingan asetnya ya dari tahun ke tahun, aset, pinjaman, deposit, dan keuntungannya. Dan sebenarnya BBTN ini dalam track yang cukup bagus gitu ya. Kalau kita lihat asetnya terus berkembang juga ya. Untuk loan-nya apa yang mereka salurkan juga terus berkembang. Bahkan di tahun 2022 ini mereka mencatatkan ya all time high ya. Untuk deposit mereka juga semakin banyak, artinya makin banyak yang memberi menaruh deposit ke Bank BTN. Dan net profitnya mereka sudah 9 bulan pertama mereka sudah hampir menyaingi full year tahun kemarin. Artinya nanti di full year 2022 kemungkinan besar labanya naik ya dibandingkan dengan 2021. Karena sekarang posisinya hanya tinggal ya berapa miliar di perbedaannya. Jadi dari sini kita bisa ngelihat sebenarnya Bank BTN 3 tahun terakhir ini kinerjanya cukup on track gitu ya. Hanya saja net profitnya nggak terlalu besar, ketinggalan dari bank-bank Himbara yang lain. Tapi menurut saya ini justru menjadikan sebuah kesempatan karena bank-bank lain tadi ya, Himbara tadi sudah price in di harga saat ini. Nah, itu tadi operasionalnya untuk dari sisi perbankan. Sekarang kita masuk ke right issue-nya ya, karena BBTN ini juga akan right issue. Seminggu yang lalu kita bahas yang BRI, sekarang kita bahas BBTN. Jadi di akhir tahun ini banyak emiten yang right issue teman-teman ya. Bank digital ada, bank pemerintahan, Himbara ini ada, kemarin BRIS, ada juga Excel. Jadi cukup ramai ya melakukan aksi korporasi ini. Jadi kita ulang lagi ya, right issue itu apa sih? Jadi right issue itu seringkali disebut hak memesan efek lebih dulu gitu ya. Apa artinya? Artinya ada perusahaan yang ingin menerbitkan saham baru, dia akan menawarkan kepada investor lamanya. Jadi misalkan kita sekarang sudah menjadi investornya BBTN, BBTN akan menginformasikan, kita mau melepas saham sekian banyak, kamu mau nggak ikut menambah modal perusahaan ya dengan alokasi rasio sekian-sekian. Jadi dari situ harapannya perusahaan mendapatkan modal tambahan gitu ya, modal tambahan. Nah, investor lama ini akan diberikan hak dulu teman-teman ya, akan diberikan hak dulu untuk melakukan pembelian terhadap hak yang dia miliki. Jadi investor lama ini dikasih hak dulu. Kamu mau nggak ikut tebus? Nah, kalau nggak mau, artinya kan ada hak yang tidak diambil. Biasanya ada istilah namanya standby buyer.
Standby buyer tuh pembeli yang siap menampung bila ada orang atau pihak yang tidak mengambil bagian dalam right issue ini. Nah, dalam kasusnya BBTN sendiri tuh right issue-nya untuk apa? Itu yang salah satu yang paling penting kita tahu gitu, teman-teman. Kalau dia right issue, dia dapat modal baru, modal barunya dipakai untuk bisnis lagi. Menurut saya itu good, bagus. Kenapa? Kalau dia dapat modal baru, modalnya tambah banyak, dia bisa menyalurkan lebih banyak KPR, otomatis ya pendapatannya naik, labanya naik, ROI-nya naik, efek snowball-nya bekerja. Itu yang saya suka kalau ada emiten yang right issue gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi kan BBTN leader gitu ya, dia banyak menyalurkan KPR dan lain-lain. Jadi hasil dari right issue ini menurut saya akan dioperasikan dengan bagus untuk BBTN. Dan dia juga mention di sini dia perlu memperkuat struktur permodalan ya, struktur permodalan dalam meningkatkan penyaluran jumlah kredit. Nah, kalau teman-teman ada yang notice kenapa ini namanya PMHTD2, karena kayaknya 10 tahun lalu Bank BTN juga pernah melakukan HMETD dulu gitu ya. Nah, ini adalah mekanismenya. Jadi teman-teman bisa perhatikan baik-baik atau kalian bisa langsung download prospektusnya ya di BTN, di websitenya BTN. Jadi Bank BTN ini akan melepas 3 miliar 400 sekian-sekian ya, 3 miliar 400 sekian-sekian lembar saham baru ya. Nilai nominalnya 400, ini hanya nilai nominal. Harga yang kita tebus pelaksanaannya adalah Rp1.200. Harga ini ya teman-teman lihat, ini harga pelaksanaannya. Oke, jadi nanti akan ada 3 miliar sekian-sekian gitu ya, yang akan dilepas oleh Bank BTN dan mereka berharap mendapatkan 4 triliun lebih lah ini ya, 4,1 triliun. Jadi kalau semua lembar saham ini terserap oleh investornya, maka BBTN akan mendapatkan fresh ya, modal segar baru nih sebesar 4,1 triliun. Nah, rasionya berapa? Rasionya itu adalah 100 juta saham lama ya, berbanding dengan 32 juta saham baru. Yang artinya kalau kita sederhanakan di pembagian yang paling kecil ya, teman-teman yang punya 10 lot atau 1000 lembar saham BBTN, kalian akan mendapatkan 320 lembar atau 3 lot ya. Karena kita nggak bisa dapat pecahannya nih teman-teman. Pecahan yang 20 lot ini nanti akan dikumpulin oleh BBTN, dijual lagi. Oke, jadi kita hanya dapat menebus sesuai dengan jumlah lot yang jadi aturan, di mana satu lotnya adalah 100 lembar gitu ya. Jadi kalau kita dapat 320 lembar, artinya kita hanya dapat menebusnya 3 lot saja. Itu adalah pembagian terkecilnya. Kapan tanggal pelaksanaannya ini juga penting. Jadi ini pernah dibahas dulu ya di RUU PSLB. Jadi BBTN itu sudah minta izin dulu kepada para investornya. Di tanggal 18 Oktober lalu ya, mereka sudah minta izin dan mereka akan hitungan pertamanya teman-teman, jangan menjual saham ini sampai 26 Desember. Jadi recording date, tanggal yang dicatatnya supaya teman-teman bisa mendapatkan hak right issue ini adalah 26 Desember. Jadi sampai hari terakhir di jam terakhirnya itu ya jam 4 sorean, jangan dijual saham BBTN kalau teman-teman mau dapat right issue-nya. Setelah dapat haknya, nanti teman-teman akan bisa mendapatkan haknya itu di tanggal 28 sampai tanggal 5. Ya, ini periode perdagangan dan pelaksanaannya right issue. Jadi kalau teman-teman masih mau mikir-mikir dulu, boleh tanggal 28, 29 mau pikir-pikir dulu. Nanti tanggal 30 beli. Terakhirnya di tanggal 5 Januari 2023. Oke. Nah, di tanggal-tanggal ini nanti kalau teman-teman beli modelnya nggak langsung dapat. Jadi ini bukan seperti bukan seperti beli di pasar reguler. Jadi beli 2 lot langsung dapat 2 lot, enggak. Jadi setelah beli nanti harus nunggu dulu sampai masuk ke dalam tahap penjatahan atau tahap distribusi. Oke teman-teman, kita lanjutin ke masalah dilusi dan harga teoritis yang baru gitu ya. Ini jadi pertanyaan juga banyak teman-teman di kolom komentar Bris kemarin ya. Jadi pertama soal harga teoritis dulu ya. Jadi teman-teman, kenapa saya nggak bisa hitungin? Karena
untuk menentukan harga teoritis yang baru, salah satunya itu perlu memperhitungkan berapa jumlah saham yang diterbitkan, ya. Nah, masalahnya kan kita nggak tahu berapa jumlah saham yang nantinya terserap ke masyarakat gitu ya. Nah, teman-teman bisa saja coba menghitung dengan simulasi asumsi bahwa semuanya terserap, boleh. Ini ada rumusnya kalau teman-teman mau gunakan. Tapi sebenarnya kalau posisi harga sekarang dengan harga right issue tidak terlalu jauh, itu tidak terlalu lebar ya selisihnya. Kemudian kalau untuk dilusi itu gini, terjadi perubahan persentase kepemilikan gitu ya. Misalnya gini teman-teman, ada warung bakso ya, pemiliknya Joko, Budi, sama Ani. Warung bakso ini punya 1000 saham, 1000 lembar saham gitu ya, supaya gampang. Dibagi rata dong. Jadi kalau kita presentasikan, artinya warung bakso ini dimiliki oleh 3 orang dengan kepemilikan 33% gitu ya. Nah, setahun berjalan warung baksonya butuh modal tambahan. Jadi berkumpullah 3 orang ini. Kita butuh setor modal nih supaya warungnya bisa ekspansi nih, mau buka cabang baru. Yuk kita terbitin lagi 300 lembar saham. Oke. Ada 300 lembar saham baru yang ditawarkan dong, pukul rata kan, ke Joko, Budi, dan Ani. Tapi si Ani lagi nggak ada duit nih. Dia bilang, Jok, Bud, lagi nggak ada duit nih. Kalian aja yang nebus sahamnya. Otomatis saham yang dimiliki oleh Joko dan Budi akan lebih banyak kan? Akan lebih banyak daripada Ani gitu ya. Jadi, setelah muncul lembar saham baru, kepemilikan si Joko dan Budi lebih tinggi daripada si Ani gitu kan? Karena kalau awalnya Joko dan Budi punya 330, katakan 333 ya lembar saham, sekarang ditambah 100, jadi punya 433 ya. 433. Sementara si Ani jumlahnya tetap 333. Jadi porsinya sudah nggak sama lagi. Nah, inilah efek dilusi. Ketika Ani tidak menyetorkan modalnya, yang tadinya dia punya 33% kepemilikan saham, sekarang jadi berkurang ya. Sebaliknya, yang menyetorkan modal yaitu Joko dan Budi, dia tidak ada dilusi karena dia menyetorkan modal sehingga kepemilikannya menjadi lebih besar. Gitu ya teman-teman. Semoga bisa lebih menjelaskan karena di video sebelumnya saya tidak membahas mengenai ini. Nah, untuk BTN sendiri ada pihak negara ya, pemerintah yang mengambil penuh haknya. Kalau nggak salah itu sampai 2 triliunan pemerintah menyetorkan modalnya. Kemudian ada pembeli siaga yaitu CIMB Niaga Sekuritas yang siap menyerap sebesar 83 juta lembar saham atau sekitar 100 miliar kurang dikit lah ya. Ini 99,99. Nggak tahu kenapa dibikin kayak gini. Oke. Lanjut kita bahas ya ini tadi ya, siapa yang berhak menerima, yaitu orang-orang yang tercatat secara sah, artinya teman-teman sudah beli dulu ya sahamnya. Maksimal kapan? 26 Desember pukul 16.00 ya. Jadi kalau teman-teman punya sahamnya sampai tanggal ini, kalian akan mendapatkan hak untuk right issue selama sesuai dengan rasionya tadi ya, 10 lot banding 3 lot yang paling kecil. Cara tebus right issue-nya gimana Bang? Ini juga banyak jadi pertanyaan. Oke, ini 2 sekuritas ya, salah 2 sekuritas yang saya pakai. Kalau teman-teman pakai iPod ya, Indo Premier, ini tampilannya iPod ya. Nanti teman-teman tinggal masuk ke menu ini nih, menu exercise right atau waran ya. Nanti di dalamnya sini nanti sudah otomatis ada ya. Saat tanggal perdagangan sudah otomatis ada namanya BBTNR, BRISR dan lain-lain. Kalau pakai Mirai teman-teman, ini adalah tampilannya Mirai. Saya tulis dulu. Oke lah, Mirai. Kalian masuk ke menu application of right ya. Nanti di sini juga kalian akan ketemu hal yang sama lah dengan sekuritas lain atau dengan iPod tadi, sudah ada pilihan untuk menebus right issue-nya gitu ya. Nah, di masing-masing sekuritas caranya beda-beda teman-teman. Tadi ada yang chat juga ya di kolom komentar, dia bilang, "Bang, kalau pakai MOS harus email." Ya mungkin seperti itu mekanisme dari masing-masing sekuritasnya gitu ya. Jadi kalian bisa cek langsung, googling di nyebutin sekuritasnya, cara right issue tebusnya gimana. Oke.
Sekarang kita pindah ke bagian umum ya. Tadi semoga penjelasan Raitusnya sudah cukup jelas. Nah, untuk prospeknya BTN tuh gimana? Ini yang menurut saya paling menarik ya di dalamnya presentation company-nya mereka. Bahwa BBTN sekarang sedang coba penetrasi ya, explore ke market yang non-subsidi. Kalau marketnya non-subsidi, otomatis ya dia sudah bilang tujuannya adalah mendapatkan higher profitability, mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena kalau bukan subsidi, ya otomatis bunga lebih besar, wajar dong. Asumsinya orang-orang yang mengambil bukan KPR subsidi adalah orang-orang yang cukup mampu gitu ya, menengah ke atas. Nah, itu segmen-segmen yang seksi sebenarnya untuk per-KPR-an gitu ya. Mereka juga terus expo besar-besaran ke kota-kota besar, sehingga banyak orang lebih tahu lagi nih tentang BTN yang bisa dan mampu mendeliver KPR, mampu membantu mereka dalam memiliki rumah lewat KPR. Ini adalah ini adalah HPI, House Pricing Index ya. Di sini kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya dari tahun ke tahun itu harga rumah itu mengalami kenaikan, teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bilang ngambil rumah sekarang aja, tahun depan naik, ya faktanya demikian. Memang kenaikannya nggak besar-besar amat, tapi kecenderungannya naik ya. Sempat turun sedikit, ya naik, stabil, naik. Pada akhirnya harga rumah itu memang akan terus naik, dan ini hal yang wajar karena jumlah tanah kan nggak pernah bertambah ya. Oke, ini tantangannya Bank BTN yang sebenarnya meskipun tantangan, sebenarnya ini potensi yang besar ya, potensi yang besar. Tiap tahun rata-rata 1,8 juta orang menikah. Namanya orang menikah, laki-laki dan perempuan berpisah dari orang tuanya masing-masing. Mereka butuh tempat tinggal baru dong, ya. Butuh tempat tinggal baru. Biasanya kalau masih 2 orang, ngambilnya yang minimalis ya, yang 2 kamar. Suatu waktu mereka sudah punya anak, ambil lagi rumah yang 3 kamar, 4 kamar, dan lain-lain. Jadi kebutuhan akan rumah itu sebenarnya terus ada, teman-teman, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ya, BTN itu sudah 45 tahun lebih ya melayani negara, karena mereka bank yang ditunjuk negara untuk KPR bersubsidi. Artinya mereka sudah cukup experience dan banyak bekerja sama dengan ribuan developer tadi ya, sehingga sebetulnya mereka sudah cukup populer ya di kalangan orang-orang yang mau mengambil KPR. Dan kalau kita melihat mereka juga terus berkembang ya, terus berkembang, bukan hanya yang saat ini mungkin mereka mid to low ya, tapi mereka tadi udah coba, mereka mau masuk ke pasar yang lebih tinggi supaya mendapatkan profitability lebih baik. Ini mengenai risiko. Jadi berapa ya? Persentasenya besar sekali lah ya. Untuk BBTN ini penyalurannya low risk, teman-teman. Artinya uang yang mereka salurkan, resiko gagal bayarnya itu kecil. Sekalipun gagal bayar, jaminannya adalah rumah yang kalau dilelang ada aja pembelinya gitu ya, sehingga mereka bisa mendapat gantinya dari sana. Nah, kalau kita ngelihat di sini kecil ya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BTN dalam kategori yang resiko tinggi, itu kategorinya bisa dikatakan kecil dibandingkan dengan yang low risk ya, artinya dananya bisa dipastikan kembali gitu ya, bisa berputar. Nah, kita sudah mau masuk ke slide terakhir ya. Jadi bagaimana dengan harga saat ini? Kira-kira harga saat ini tuh BBTN menarik gak sih untuk diinvest gitu ya? Ini adalah min PI deviasi dalam 5 tahun, di mana BBTN memang downtrend ya. Kalau kita ngomongin tren, dia turun ya. Pernah menyentuh angka 4.000 tahun 2018. Sekarang di harga 1.300 teman-teman, 1.365 berarti ya. Dan sekarang berdasarkan min PI deviasi dia undervalue ya, undervalue -1. Jadi alright, kita sudah sampai di bagian kesimpulan teman-teman, sudah sampai di video akhir. Jangan lupa teman-teman, sebelum kita selesaikan, subscribe dulu, tekan loncengnya, share video ini, dan kalau ada yang belum jelas silahkan tulis di kolom komentar. Kita mulai dari kinerja ya. Kita tadi sudah bahas kinerjanya, pendapatannya naik, laba bersihnya naik, yang lebih cantik laba bersihnya naik 50%. Laba bersih naik 50% itu catatan yang bagus ya, dan nggak bisa dihiraukan teman-teman, apalagi di level bank yang naiknya itu
triliunan ya, pendapatan aslinya itu sudah triliunan. Tadi kita udah cek, dia naik dari 1,5 ke 2,2 triliunan, dapat tambahan 700 miliar. Dan kedua, BPTN ini sebagai bank yang pembiayaannya KPR itu kan mahal-mahal ya, apalagi kalau BTN mencoba masuk ke rumah-rumah yang middle up ya, yang 1 miliar, lebih dari miliaran lah ya. Tentu mereka butuh modal. Nah, mereka akan right issue, dapat tambahan modal kalau semuanya terserap 4 triliun teman-teman ya. 4 triliun nih masuk ke kantongnya BBTN. Dengan target pembiayaan rumah-rumah yang middle up tadi, dengan dana right issue, harusnya BBTN bisa menyalurkan dengan lebih maksimal lagi gitu ya. Jadi valid kebutuhannya BBTN untuk tujuan mendapatkan KPR di market yang non subsidi gitu ya. Menurut saya dengan pengalaman BTN yang sudah segudang malang melintang, sudah saatnya lah BBTN itu dikenal sebagai bank KPR untuk rumah-rumah yang mahal gitu ya, rumah-rumah yang middle up gitu ya. Dan saat ini BBTN itu menurut min PI 5 tahunan ya, deviasi itu undervalue. Kalau teman-teman bandingkan tadi, kita udah cek juga ya perbandingannya dengan Himbara lainnya, ada BRI, ada BNI, ada Bank Mandiri. Oh, mereka bertiga semua ini udah rally gitu ya. Kalau teman-teman hold BRI dari COVID, udah beggar tuh. BNI juga beggar. Jadi Bank BTN ini tertinggal di apresiasinya oleh market itu ketinggalan sendiri. Padahal abang-abangnya BTN ini ya di Bank Himbara semuanya rally bagus-bagus. Kemudian saat ini harganya dia di 1.360-an ya, dan udah deket lah dengan price yang menurut saya sudah menarik untuk di-buy di kurang dari 1.300. Dan BTN ini kalau misalkan kinerjanya makin bagus, rasanya bukan nggak mungkin akhirnya mulai diapresiasi oleh market. Dan saya mentargetkan ya untuk BBTN ini bisa sampai di kisaran 2.400 sampai 2.600. Jadi kalau misalkan kita buy di harga sekarang di 1.300-an dan dia naik gitu ya sampai 2.400, ya kita bisa hampir-hampir beggar ya dari BBTN. So teman-teman, kita sudah bahas tadi kinerjanya dia, prospeknya dia, right issue-nya dia, kemudian prospek mengenai bagaimana BBTN naik kelas ya ke segmen yang middle up. Jadi dengan pembahasan ini, kira-kira teman-teman yang sekarang sudah pegang BBTN tertarik nggak untuk tebus right issue-nya? Teman-teman boleh jawab di kolom komentar ya. Saya senang sekali kalau kita bisa diskusi bareng di sana, karena banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa menjadi memberikan informasi buat saya, buat teman-teman lain yang sedang nonton, dan insight-insight baru gitu ya. Ada yang malah jadi bersyukur ketika sudah hold saham dan lain-lain, dan saya senang banget bisa aktif gitu ya di kolom komentar. Itu aja teman-teman video saya kali ini tentang saham Bank BTN ya, BBTN ini. Semoga bisa memberikan insight baru buat kalian, baik investornya BBTN ataupun maupun yang sedang ngincer ya saham Bank BTN. Sampai ketemu teman-teman di video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya supaya gak ketinggalan. Feel free untuk nanya apapun di kolom komentar, share video ini supaya makin banyak orang yang terbantu ketika berinvestasi di pasar modal. Sampai sini dulu, God bless you guys, sehat selalu semuanya, bye-bye.